علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang suatu ilmu yang sangat amat mulia, yang Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang pertama itu belajar dulu, baru mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in yang namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi ada tabi'in yang meriwayatkan hadis ini, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami an Utsman bin Affan an Rasulullah SAW. Ketika tabi'in ini pertama kali mendengar hadis ini, beliau duduk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran selama 40 tahun. Jadi ketika tabi'in ini meriwayatkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, beliau duduk mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran selama 40 tahun. Jadi bagaimana sahabat tabi'in ini paham bagaimana kemuliaan orang yang bersama Al-Quran, bagaimana keberkahan hidup orang yang selalu bersama Al-Quran, bagaimana besarnya pahala orang yang selalu bersama Al-Quran. Selama 40 tahun 40 tahun duduk mengajar dan belajar Al-Quran setelah mendengarkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama naik ke tangga menuju ke hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Untuk itu kata ulama, Al-Quran itu juga mempunyai hak. Jadi Quran itu mempunyai hak. Makanya dalam hadis disebutkan Al-Qur'anu hujjatun lak aw 'alaik. Jadi Quran itu bisa menjadi penolong kalian, bisa juga menjadi musuh kalian. Dalam hadis Al-Qur'anu hujjatan lak la 'alaik. Makanya dalam doa kita semua sering sebutkan Allahumma ja'al Qur'anal 'azima hujjatan lana la 'alaina. Dalam doa, ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu penolong kita, bukan musuh kita. Nah, kapan Al-Quran bisa menjadi penolong kita? Kapan Al-Quran bisa menjadi musuh kita? Untuk itu kata ulama, Al-Quran itu punya hak yang harus kita berikan. Jadi sebagian orang taunya Quran cuma dibaca aja, taunya Quran cuma misalnya digantungin di leher, ada juga yang kayak gitu. Ada kepercayaan Al-Quran cuma dipajang aja di rumah, ada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu punya hak yang udah ulama kita sebutkan, hak-hak Al-Quran. Ada banyak sekali haknya. Salah satunya adalah hak membaca Al-Quran, hak mentadabburi Al-Quran, hak mengamalkan Al-Quran. Ada lagi hak al-istishfa' bil Quran. Ini yang jarang kita dengar. Al-Quran itu juga punya hak yang namanya hak al-istishfa' bil Quran, yaitu hak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, makanya dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'." Kami menurunkan Al-Quran yang di dalamnya ada syifa, ada obat. Nah, kata ulama, salah satu hak Al-Quran adalah hak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Nah, hak yang pertama adalah hak membaca Al-Quran. Hak membaca Al-Quran, dan kata ulama, hak membaca Al-Quran itu tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Jadi hak membaca Al-Quran itu tidak akan sempurna kecuali kita memberikan dua hal. Yang pertama kata ulama, al-wirdu, wirid, yang artinya kita punya jadwal wirid, jadwal baca Al-Quran. Nah, sekarang udah mendekati bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita punya wirid atau punya jadwal bersama Al-Quran? Satu juz, habis subuh berapa halaman mau kita baca, habis zuhur berapa halaman mau kita baca, habis asar, maghrib, isya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin memberikan hak Al-Quran
Dan apalagi di bulannya Al-Quran dan Ramadan, yang pertama kita harus punya wirid, al-wirdu. Jadi wirid itu bahasa Arab sebenarnya. Wirid al-wirdu yang artinya berulang-ulang. Artinya kita punya wirid yang selalu bersama Al-Quran. Yang kedua, hak membaca Al-Quran tidak akan sempurna kecuali dengan belajar ilmu tajwid. Jadi yang kita wiridkan itu kita baca dengan benar. Yang kita wiridkan kita baca dengan benar. Nah, untuk itu pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit perkenalan tentang yang kedua ini. Kalau wirid itu bisa kita sendiri mengatur jadwal di rumah, tapi kalau yang kedua ini tajwid ini kita harus belajar. Nah, makanya pada kesempatan siang hari ini kita akan sedikit belajar perkenalan tentang ilmu makharijul huruf. Ilmu makharijul huruf, ilmu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Biasanya saya ngisi tentang ilmu makhraj itu seharian full dari pagi sampai sore. Itu baru selesai dari A sampai Ya. Tempat keluarnya di mana, kesalahan-kesalahan yang sering diucapkan ketika mengucapkan huruf ini itu apa, kemudian sifatnya apa aja, itu seharian full. Nah, tapi siang ini kita press menjadi sejam. Sejadinya sehari jadi sejam, insyaallah. Oke. Kita akan, karena waktunya sedikit, kita langsung ke praktek. Kita langsung ke praktek surat Al-Fatihah sama surat Al-Nasr. Kenapa Al-Fatihah? Karena ada ulama yang berpendapat bahwa jika kita sholat ada yang salah di Al-Fatihahnya, maka sholatnya nggak sah. Misalnya ada yang baca an'amta jadi an'amtu, nukar harokat fathah ta jadi harokat tu. Nah, ulama Syafi'iyah bilang sholatnya nggak sah. Jadi kalau Al-Fatihahnya nggak benar, maka sholatnya nggak sah. Itu menurut seberapa ulama. Makanya pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar ibarat mengulik atau membedah makhraj huruf di surat Al-Fatihah. Makhraj huruf di surat Al-Fatihah. Kita akan mulai langsung praktek untuk materinya, insya Allah di lain kesempatan. Kita mulai dari Bismillah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Dari ba dulu. Di mana makhraj huruf ba? Kalau misalnya kadang-kadang kita tahu teorinya, tahu prakteknya kan. Cuman ketika teori nggak pas di mana tempatnya. Kemarin ketika Anda juga ngajar di salah satu jamaah kan pengajian ngajar huruf to. Saya tanya sama ibu, Bu, makhraj huruf to di mana? Tahu Pak, tahu. Ya di mana? Susah kan ngomongnya susah, cuma tahu di mana, cuma susah ngomongnya gitu. Akhirnya pas saya tanya, ya di mana tempatnya? Kalau ditanya di mana tempatnya huruf to itu keluar di mana gitu. Yang nggak bisa jawab, kita belajar aja to. Cuman ketika kita perbesar di mana tempat keluarnya itu kadang-kadang banyak yang salah. Makanya sekarang kita ke Bismillah, huruf ba. Di mana tempat keluar huruf ba? Di bibir, di sini. Ke bibir. Jadi huruf ba keluarnya di sini. Jadi yang keluar di bibir ini huruf ba sama ada saudaranya huruf ba. Apa itu huruf? Huruf ba sama huruf yang keluar lewat bibir huruf mim. Makanya ada hukum apa? Hukum iqlab. Nah, kan kenapa ba berubah menjadi huruf mim? Karena saudaranya sama-sama keluar di bibir. Nah, banyak yang salah mengucapkan huruf ba itu pakai angin yang keluar. Jadi yang benar ba itu ba, coba 1, 2, 3 praktek ba bi bu abe. Jadi bukan ba. Sebagian ada kan yang tekan kan ba ini nafas. Dibuka aja ba. Nah, banyak juga yang salah mengucapin ba itu bukan pakai bibir nih,
tapi pakai BB yang keluar. Main juga. Ada juga yang gini, ba. Soalnya up. Nah ini juga kurang pas. Yang benar biasa aja. Pakai ini. Ba, bi, bu, ar. Batu 2, 3. Ba, bi, bu, ar. Ya. Kemudian setelahnya huruf sin. Ada yang tahu di mana tempat keluar huruf sin? Ya, tahu di mana tempatnya. Kadang kita tahu ya. Cuma kalau ditanya gimana tempat keluarnya di mana? Tempat keluar huruf sin. Coba lihat dicari. Tempat keluar huruf sin di mana? Langit-langit. Ujung lidah sama langit-langit sini. Kan. Bisa keluar. Gigi apa? Gigi, oh nah ini gigi atas sama gigi bawah disatukan ya. Gigi bawah. Jangan gimana? Kalau dikakulik di mana makot sini? Di sini tuh ujung lidah ini ke sini. Ujung lidah ke pangkal gigi seri bawah bagian dalam. Ini gigi seri bawah, ujung lidah ke sini. Ya, sini. Sa, coba. Sa. Lihat ujung lidah ke sini, bukan ke sini, bukan keluar, tapi ke sini. Ujung lidah ke sini. Sa. Si. Su. As. Oke, kemudian bis. Oke. Kemudian mim. Di mana tempat keluar huruf mim? Sama juga. Bir, sama kayak huruf ba. Jadi coba mamimu am. Oke, jadi bismi. Ya. Kemudian ada lam sini, ada lam. Di mana tempat keluar huruf lam? Langit sama ujung lidah yang mana? Yang ini. Jadi kalau ini lidah, lam itu bukan cuma ini aja, tapi dari sini ke sini. Semuanya ini ke atas. Ujung lidah yang ini ke atas semua. Jadi bukan cuma ini. Jadi bukan ke sini. Bukan bukan ke sini. Tapi ke sini. Ini ke sini. Coba lalilu al. Kemudian ada mim, ada Allah. Ini dibaca tebal atau tipis? Bismillah apa bismillah? Bismillah. Bukan bismillah. Kenapa? Teorinya kenapa kau bacanya bismillah bukan bismillah? Kenapa? Karena kata ada yang lain. Kenapa dibaca? Kenapa ini bismillah bukan bismillah? Padahal kalau Allah kan, kalau kita ngomong Allah gimana? Allah. Kok ini bismillah bukan bismillah? Oh iya. Kenapa? Karena kasroh. Apa yang kasroh? Mimnya. Karena sebelum lafzul Allah itu harokatnya kasroh. Jadi kalau sebelum lafaz Allah ini harokatnya fathah atau dhammah dibaca tebel. Misalnya ul huwallah bukan huwallah. Kenapa? Karena sebelumnya harokatnya ul huwa. Jadi kalau lafzul Allah sebelumnya harokat fathah atau dhammah dibaca tebel. Sebelumnya harokat kasrah dibaca tipis. Makanya ini bismillah bukan bismillah. Ya. Kemudian ha. Di mana makhraj huruf ha? Ini kalau ini tenggorokan kita. Ini hidung, ini lisan, lidah, ini rongga, ini langit. Di mana tempat keluarnya huruf ha? Di mana? Di mana asal nama? Di sini. Di sini berarti. Tadi udah digadakan. Enggak ada di sini. Di pangkal tenggorokan. Di mananya asal? Di sini? Apa di sini? Di sini. Ya. Jadi ha itu keluarnya di sini. Apa saudaranya huruf ha?
Kalau tadi saudaranya huruf A. mim itu huruf ba, ya kan? Apa saudaranya huruf ha yang keluar lewat penolakan juga? Hamzah. A. Jadi yang keluar di sini dua huruf, yang pertama a, yang kedua ha. A sama ha. Coba ha, ha, hi, hu, ah, Oke, jadi gimana? Bismillahi, tuh berarti ya. Bismillahi. Harus ada hi-nya, jadi bukan Bismillahi. Jadi bukan cuma angin yang keluar tanpa kena di makhraj, bukan. Tapi harus kena di makhraj. Bismillahi. Coba. Bismillahi. Kemudian ada ro. Di mana tempat keluarnya huruf ro? Ujung lidah sama. Ya, jadi ro itu tempat keluarnya sama kayak mirip kayak huruf lam. Bedanya kalau huruf ro itu lidah bagian tengahnya ada lubangnya. Jadi gini. Biar apa? Biar anginnya keluar. Soalnya kalau ketika mengucapkan huruf ro itu ujung lidahnya ketutup, nanti jadinya ada r-nya. Makanya banyak yang sebagian mengucapkan bismillah gini. Bismillahir. Nah, ini nggak pas. Kenapa? Karena lidahnya nggak nekuk. Jadi nggak ada angin yang keluar. Jadi yang benar gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahir. Jadi coba ro. Ingat, bukan di sini. Bukan ra. Jadi bukan ini ke sini.